Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Angga Nisya Putri. Saya di sini saya akan menjelaskan tentang siklus moving average. Nah, apa itu moving average? Jadi, moving average itu merupakan indikator analisis teknikal yang menghitung rata-rata dalam periode tertentu yang fungsinya adalah menghaluskan fluktuasi yang tajam atau frekuensi yang tinggi untuk menyaring noise. Nah, sebenarnya moving average itu bisa dilihat di eh, saham, maka di sini saya mau definisinya fluktuasi harga atau fluktuasi yang tajam untuk meredam frekuensi tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian rumusnya adalah eh, ini ada satu A2 sampai AN dibagi dengan banyak datanya. Misal, aku pakai tiga data, A1, A2, A3, kemudian dibagi menjadi tiga. Nah, eh, sinyal yang memiliki spike-spike itu mu- mungkin eh, terdiri atas beberapa titik ya. Ada misal 5 titik. Nah, kemudian saya bagi 5. Di rata-rata dibagi 5, 5 datanya, maka jadi satu. Nah, jadi 5 titik menjadi satu itu kan menjadi lebih 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 kecil lah. Eh, Misal ada 25 data. Ya, maka bisa. Ini sih caranya. Oh, ini. Nah, misal ini. Ini ada titik satu, titik dua, ini ada titik satu, titik dua di sini, titik tiga, titik empat, eh, titik empat di sini, titik lima di sini. Nah, pokok seperti itu. Nah, misal saya pakai tiga data ini A1, A2, A3, misal A1, A1, ini A2, A3. Nah, A1, A2, A3, saya bagi tiga, jadi B, misal di sini B. Nah, kemudian A2, A3, A4, saya bagi tiga lagi, jadi titik C. Kemudian A3, A4, A5, saya bagi tiga lagi, jadi titik D. Nah, nanti dari spek-spek ini, uh, kan jadi lurus gini. Itu gunanya move average. Jadi, uh, aduh, belum bisa. Hmm. Nah, jadi digunakan untuk menyaring noise. Seperti itu. Ini adalah contohnya. Nah, ini adalah Nah, ini adalah contohnya. Jadi, dari data raw TEX ini dengan amplitude waktu terhadap amplitude, ini akan terlihat spike-spike yang tinggi, frekuensi yang tinggi. Nah, dengan menggunakan move average, itu dia bisa lebih tidak terlihat spike-nya dan lebih stabil. Ini langsung saja kita praktekkan untuk skripnya. Nah, langkah awalnya yaitu dengan menginstal, sorry, dengan menginput library-nya, yaitu NumPy. Hmm. I, HNP, kemudian Matplotlib, Matplotlib, SPLT. Ini buat grafik, kalau nanti buat operasi matematika. Kemudian import pandas, pandas ASPD digunakan untuk simula movie average nanti, yaitu crawling mean-nya. Kemudian ada from.
from Skype. Skype signal import. Nah, ini itu uh, Butterfilter itu digunakan untuk low pass filter. Nah, kenapa saya pakai low pass filter? Karena move average dengan low pass itu memiliki fungsi yang sama, yaitu meredam fluktuasi tajam atau frekuensinya tinggi sehingga dia itu menyaring noise. Nah, kalau misalnya low pass filter itu kan dia meloloskan dia meloloskan frekuensi yang rendah dari cutoff-nya. Kalau misal high pass filter itu tinggi, band pass filter itu yang kita tentukan. Nah, jadi dan karena memiliki fungsi yang sama dengan moving average, maka saya menggunakan low pass filter. Nah, setelah sorry. Oh, oh. Nah, setelah import library-nya, kemudian saya load datanya itu uh, data data dengan mp txt. Ini saya ambil dari folder yang sudah saya tuh input dari folder copies. Langsung aja. Hmm, oke. Kemudian frekuensi sampling-nya, oh, oh, data envelope, XT, sorry, salah. Hmm. Kemudian di sini kan saya pakainya, saya pakai dari data empty. Ini adalah datanya, adalah ya datanya. Saya search aja.
Nah, ini dalam bentuk notepadnya. Ini saya pakai ini bukan notepadnya. Nah, saya pakai data empty yang TX Asynchronous. Oke, saya pakai yang TX, TEX. Sebenarnya ada TEX, ada TEY, dan lain sebagainya. Tapi saya pakai TEX. Nah, nanti bisa menyesuaikan. Terus, duh, terus kenapa saya di sini maksimalnya 250? Jadi kan di TEX itu ada beberapa baris. Nah, di datanya itu ada beberapa baris. Tapi karena dia terlalu banyak datanya, maka saya ambil 250 baris aja. 250 baris pertama saja. Sebenarnya bebas, saya bisa ganti 500, saya bisa ganti 250, tapi saya pakai 250 di sini. Kemudian setelah itu kita tuliskan frekuensi samplingnya yaitu sesuai dengan data MT kita. Dan T, di mana untuk mendapatkan waktunya kita pakai arrange length data, data per frekuensi sampling. Kemudian SMA itu kemudian SMA itu sama dengan jadi kita pakai dari Pandas series list data, kemudian calling window dengan 20 dan min. Kemudian LP. Untuk yang low pass filter kita sekat aja LP, low filter 2,0,1. Nah, ini 0,1 berarti saya pakai cut off-nya 0,1. Nah, jadi untuk low pass filter untuk yang di bawah 0,1 saya loloskan, untuk yang di atas 0,1 saya buang. Dia bisa diatur gimana kalau misal lebih rendah dari 0,1, misal saya pakai 0,01, dia itu bakal sangat-sangat halus atau sangat-sangat overfit, sangat-sangat bagus, smooth. Kalau misal saya di atas 0, saya pakai 0,4, saya pakai 0,5, dia berarti kurang bagus lah. Karena saya meloloskan yang 0,5 di bawahnya aja. Nah, di sini pakai 0,1, kemudian low, low, dan data. Nah, jadi eh ya NP NP range length data itu bikin urutan angkanya jadi 0,1, 2, 3 sampai 249 dibagi dengan frekuensi sampling supaya satuannya itu jadi supaya eh T-nya itu supaya nanti jadi detik bukan sampel lagi. Makanya ini T. Tuh. 1024 ini sampling rate dari alatnya yang merekam. Jadi ada 1240 data per detiknya. Untuk itu angka ini tuh tergantung spesifikasi alat. Jadi ya seperti itu. Kemudian SMA atau Simple Moving Average itu window-nya 20. Nah, di sini window itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi yang di PPT itu kan saya pakai 3 data. 3 data terus saya rata-ratakan jadi satu data. Nah, kalau window-nya itu berarti 20 data dirata-ratakan. 20 dari data 1 sampai 20 itu dibagi 20. Jadi semakin besar window-nya, maka semakin smooth. Kalau misalnya saya pakai 5, nah di sini dia kurang smooth.
Jadi seperti itu. Kemudian center true ini ambil 10 kiri atau 10 kanan atau tengah-tengah, bukan dari belakangnya. Terus eh apa lagi ya? Tonampi ini mengubah balik ke array biasa aja. Lanjut ke plot grafiknya langsung. Jadi pertama saya akan me ya, benar. Nah, saya langsung ke grafik pertama. Nah, grafik pertama raw datanya. Ini kan langsung PLT, figur, figur, size-nya 10, 4, 4, LT plot, T, data, color, colornya pakai warna background. Oke, itu mobilnya raw data, raw, raw aja. Kemudian title, um, hmm, data raw, data raw, in, sampai level, X level, level, kita pakai time dan waktu. Satuannya second, yang X, Y level, Y level itu amplitude. Itu. Oke, satuannya, satuan lah. Kemudian PLT bendanya. Read to dan oke so show. Hmm, ya ini merupakan raw datanya. Jadi kalau misal saya pakai berapa ya? Misal aku pakai 500, berarti aku pakai datanya itu 500 garis awal, 500 pertama. Dia bakal lebih terlihat frekuensinya tinggi. Kalau misal saya pakai 1000, nah dia lebih tinggi lagi, lebih terlihat amplitude-nya tinggi banget. Jadi pakai 250 aja. Atau mana tuh sih? 200 lah. Nah, habis itu ke SMA, ke grafik membandingkan dengan simple moving average-nya. Kita copy aja langsung di awal. Terus ini pakainya PLT. Eh, PLT pot data ini black. Oh, jangan black nanti di biar kelihatan. Terus eh, apa? Alpha nanti 0,4. Kemudian levelnya tadi oh ya. Oh. Terus di sini
Hmm, TSMA, SMA, ini SMA ya. SMA, kemudian color red, ya, red, terus LW, dua, nya itu SNL. A dengan window. Window, ini berapa tadi? 5. Hmm, ya, SMA color, dalamnya, yang kedua, hmm, visualnya, uh, raw, raw, versus, kemudian X levelnya itu time, attitude, gitu kan. Nah, ini ketika di movie average. Nah, ini kan kayak masih terlihat spike-nya kan. Dia terlihat frekuensinya itu masih tinggi. Kenapa? Karena saya pakai window-nya itu 5 dan datanya itu uh, ini merupakan hasilnya. Jadi raw data versus dengan SMA atau sebelum movie average-nya setelah di movie average. Nah, ini kenapa dia yang merah masih terlihat frekuensinya itu tinggi. Karena kan tadi saya pakainya 500 baris awalnya. Jadi frekuensinya itu tinggi. Terus eh, window-nya itu juga 5. Jadi tiap 5 data saya rata-ratakan terus jadi satu titik. Kalau misal window-nya diperbesar, saya pakai misal 15 lah. Oke. Nah, di sini terlihat dia lebih halus sedikit. Frekuensinya lebih rendah. Terus kalau misal aku pakai 20, 25, pakai 20. Oke, nah di sini lebih halus lagi. Jadi itu adalah fungsi dari move average. Lanjut, kemudian akan saya bandingkan dengan low frekuensi. Low frekuensi. Saya bandingkan dengan low pass yang meloloskan frekuensinya tinggi. Ini sudah saya tuliskan untuk low passnya itu dengan cut off-nya 0,1. Jadi nanti saya akan meloloskan di bawah cut off yaitu 0,1. Langsung aja ke grafiknya. Ya, grafiknya. Ini untuk yang low pass. Oke, low pass itu biasa. Hmm, tetap data kolomnya gray apa? Oh, ini tambah lagi berarti. Oh, oke, tambah diagram simple pin. Terus ini LW. LW kedua tambah LS. LS sama dengan ini yang level. Yes. Low pas labelnya low pas. Nah, terus oke kita tambahin versus low pas.
time, amplitude, legend, proof, dan keluar. Oh, kita ganti. Ganti. Ntar ada yang salah. Hmm. Oh, ini pakai LP. LP. Nah, nah, jadi untuk lopasnya itu seperti ini. Jadi lopas itu yang titik-titik eh hijau. Jadi di mana dia itu me- meloloskan frekuensi di bawah 0,1. Kalau misal aku kecilin lagi bisa 0,09. Jadinya hampir sama sih. Kalau 0,9 coba 0,01 aja. 0,5. Nah, dia bakal jauh lebih lebih halus lagi. Terus kalau misalnya pasnya 0,05 dengan windownya, oh sorry, ini harusnya diganti dulu. Karena aku pakai window berapa tadi? 20. Nah, kalau misalnya windownya aku pakai 20 dan pasnya dengan meloloskan uh, di bawah cut off-nya 0,05, dia tuh hampir sama grafiknya. Nah, di sini. Jadi kita main-mainkan di cut off yang pakai lopas sama windownya. Tuh. Lanjut untuk data SP, listrik. Kita langsung salin aja copy dari sini. Kemudian kita ganti untuk filenya, alamat filenya, saya lihat aja langsung di sini. Di download, mana download? Download SP full data, SP full data, properties. Kemudian kita salin alamatnya. Oke. Oh, nggak terlihat ya tadi. Ya sama aja ini. C-nya. Oke. Oke. Nah, ini untuk datanya aku share aja. Hmm, ini. Nah, ini merupakan data dari pengukuran sel potensial atau SP geolistriknya. Ini ada beberapa line, ada line 1, line 2, line 3. Jadi kita nanti ubah-ubah juga apa yang mau kita move average kan. Line 1, line 2, line 3, dan seterusnya. Nah, setelah kita ganti alamat dari file tersebut, kita tuh ada beberapa yang harus diganti, yaitu jadi habis ini terus langsung sorry, df teman-teman id itu dari Pandas, dari Excel. Jadi untuk membaca Excelnya dari file tab
Bucket seat name. Bucket seat name. Bagaimana find. Nah, ini terserah kita mau baca line berapa. Tadi kan ada beberapa line kan, ada 1 sampai 8. Nah, mungkin satu atau 7 atau 6. Nah, pakai 7. Terus, nah dia akan baca line 7 aja. Either that non means sorry means dengan jarak 5, lalu ada di add lagi. Oh, kayaknya ada yang salah di sini. Oke, add lagi. Kemudian, hmm, dengan hmm, jarak T, kemudian T itu dari df jarak, df jarak, jarak, kemudian hmm, terus right, yang data dengan oh, data ini pakai yang hmm, jadi di sini tuh ini nggak usah, bisa aja nggak usah. Jadi bisa nggak ya? Nggak usah. Nah, hmm, gitu. Nah, jadi kenapa dia pakai ini? Dia pakai library Pandas, di mana dari Excel ini untuk membacanya tadi. Untuk header none itu tidak ada baris judul daripada kolom. Terus dot. Nah, ini digunakan untuk membuang garis yang kosong. Terus kenapa dia pakai float as type-nya? Dimana itu memastikan bahwa angkanya itu terbaca sebagai desimal, bukan teks. Karena kita formatnya Excel. Terus filternya tetap filternya pakai simple moving average dan low pass yang nantinya kita bandingkan. So, media series data paling windownya ya sama kayak 20, nggak usah lah, 5 aja Pak Rati. Terus center true min napi biasa. Kemudian untuk LP-nya kita 0,1 lagi kayak tadi awal, terus low, terus delta. Oke, terus ininya sama pakai black colornya. Terus labelnya raw data. Nah, ini raw datanya tuh data XP yang potensial. Terus oke, pakai SP, terus jarak. Oh, X labelnya ini ganti dari waktu itu jarak. Dengan satuannya meter. Ini sih jarak. Jarak satuan meter. Kemudian
eh, apa ya? Hmm, Mutafik harusnya. Iya apa? Mutafik dengan meaningful. Nah, legenda, read, asuh. Terus untuk yang SMA-nya, sebelum market average, kita SMA sama lagi, ininya kita ubah lagi. Sorry. Nah, kita langsung copy, langsung copy. Oke, kita pakai break, vertical, sniper, legenda, plot titiknya itu green, red, lalunya 2, levelnya SMA, window-nya 5. Tampaknya kalau 4 row, SMA jarak, oke, udah. Terus, ini PLT plot, colornya blue lah ya, blue, LW2, FLS, atau lepas, oke, oke. Salah. Jadi dari Excel profit statement tanggal 7 untuk untuk string itu dr jadi Excel tidak Excel sheetnya oh ini oke. Nah, ini adalah raw data dari SP. Dia tidak se frekuensi tinggi di MT ya. Terus ketika di raw data, nah makanya saya tuh pakai 5 tadi. Karena kalau misal kita pakai Windows-nya 20, dia bakal overfit. Terlalu smoothing lah. Dan terus low pass-nya, nah ini merupakan, pasti kita coba ganti 0,1. Nah, nanti saya merasa bahwasanya yang biru itu terlalu sama kayak tadi ya tadi. Dan kemudian 1,2 mungkin. Dia merasa tadi yang lepas itu terlalu smooth. Jadi kita ubah-ubah. Pokoknya kalau misal di lepas itu kita ubah-ubah di cut off-nya. Terus kalau misal ya, kayaknya ada yang salah. Nggak deh. Pokoknya kalau di lepas itu kita ubah-ubah di cut off-nya. Kalau misal di SMA kita ubah-ubah di window-nya. Nah, seperti ini jadinya. Terus kita mau ubah lagi untuk lainnya, misalnya yang satu ya. Nah, untuk line satu seperti ini kurvanya. Nah, ini hampir sama juga. Kita ubah window-nya ya, jadi 10. Terus cut off-nya 0,1. Apakah tetap sama? Tetap hampir sama? Oh, enggak, dia lebih. Nah, dia lebih smooth lagi. Terus, oh sama, yang birunya juga hampir sama dengan moving average. Itu adalah video yang menjelaskan, ini adalah video yang menjelaskan dari moving average dan low pass filter. Kita membandingkan dari ketiganya, raw data, SMA, dan low pass. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.